Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya menyoroti satu tulisannya dari seorang dokter, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Nah, judulnya JKN di ujung tanduk. Risiko gagal bayar yang tidak boleh dibiarkan. Ditayangkan di Sindo News pada hari Jumat tanggal 22 Mei jam 3 siang ya, jam 3 sore. Ini ada gambar penulisnya Bapak Dr. Zainal Abidin ya. Beliau ini Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ya, periode 2012 sampai 2015, kemudian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019 ya. Ya, sangat otoritatif untuk topik ini. Tulisannya dimulai dengan pada Februari 2026 rasio klaim dana jaminan sosial program jaminan kesehatan nasional tercatat mencapai 111,86%. Rasio ya tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Nah, artinya setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan 111,86 untuk setiap 100 iuran yang diterima. Jadi dia bayar klaim ya dari rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Ini secara persentase ya 111,86. Sementara dia menerimanya 100. Jadi kalau orang dagang itu tombok lah ya. Februari 2026 saja, sebagai ilustrasi oleh tulisan ini, pendapatan iuran sebesar 29,6 triliun ya. Satu bulan itu harus berhadapan dengan beban klaim 32,73 triliun. Nah ini kalau tadi rasio persennya ini angka contoh di bulan Februari. Selisih 3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis. Jadi kalau defisit begitu ditutupnya dengan cadangan dana yang dimiliki oleh JKN ya, oleh dana jaminan sosial dari JKN Kesehatan. Ini bukan anomali sesaat, jadi bukan hanya untuk tren ini saja. Ini adalah tren yang merayap dengan konsisten, mengkhawatirkan. 104,72% pada 2023 naik menjadi 105,78% pada 2024. Lalu 107,69% pada 2025 dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun lubang itu semakin lebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit. Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai 56,67 triliun telah menyusut menjadi 49,52 triliun pada akhir 2024. DJSN mengingatkan jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026. Dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui 58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS berpotensi mencapai 20 hingga 30 triliun per tahun. Jadi tiap tahun diperkirakan dengan kebijakan seperti sekarang itu 20-30 triliun yang memperkirakan pemerintah sendiri ya. Nah, subtulisan berikutnya memahami anatomi krisis. Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat 3 tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama 1 dekade terakhir, program jaminan kesehatan JKN itu mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental. Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Nah, ini adalah keberhasilan program sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Jadi masyarakat makin sadar kesehatan, makin cepat berobat, tapi pada sisi lainnya ini tekanan pada sisi keuangan ya, jaminan sosial itu. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar 108 triliun itu diproyeksikan melampaui 200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir 2 kali lipat dalam 6 tahun. Ini ilustrasinya begitu ya. Kedua, kata Pak Zainal Abidin ini,
beban penyakit katastrofik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja menguras 13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025 dengan pasien yang membutuhkan cuci darah 2 hingga 3 kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, talasemia, diabetes, dan sirosis hati. Nah, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar. Jadi itu penyebab kedua. Jadi orang yang berobat karena penyakit itu makin banyak. Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Nah, kan peserta ini dua ya, yang dibayari oleh pemerintah, ya PBI, baik itu pusat ataupun daerah, dengan yang bayar sendiri ya, peserta mandiri. Ini terdapat 58,30 juta peserta yang tidak aktif. Sebagian besar berasal dari kelompok pekerja bukan penerima upah dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Jadi orang yang tidak dibayari perusahaan ya bayar sendiri gitu. Yang paling banyak menurut tulisan ini. Nah, fenomena adverse selection di mana seorang mendaftar hanya ketika sakit lalu berhenti membayar ketika sehat menggerogoti prinsip gotong royong menjadi ruh program ini. Ini digarisbawahi oleh Pak Dr. Zainal Abidin ini ya. Jadi banyak orang yang kalau mendaftar ketika sakit lalu berhenti membayar ketika sehat, padahal prinsip dasarnya program ini adalah gotong royong, begitu disebutkan. Nah, selanjutnya ditulis lagi soal risiko nyata bagi warga, subjudulnya. Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Nah, ini ia memiliki wajah yang konkret. Rumah sakit dan pasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat. Nah, ini dampak yang nyatanya begitu ya. Perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit. Jadi berantai nih. Rumah sakit, pasienkes itu menunda pembelian obat dan alat medis karena nunggu cair ya dari BPJS. Lalu perusahaan farmasi juga mengurangi produksi karena si rumah sakit dan pasienkes ini belum bayar, kurang lebih begitu ya. Tambah lagi dokter perawat frustrasi ya, tambahan ketiga, jadi karena ketidakpastian operasional. Pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas dan seterusnya. Jadi ini kita perlu garis bawahi juga ya. Jadi ya banyak berseliweran di kita lah ya, orang mengeluh kalau pakai BPJS pelayanannya berkurang lah itu, atau berbeda dengan yang bukan yang pakai sendiri ya, bukan BPJS, pakai asuransi lain atau bayar sendiri. Nah, ini mungkin kita bisa memahami dari tulisan ini ya, nggak sepenuhnya juga si rumah sakit atau pasienkesnya itu bisa disalahkan karena mereka kesulitan cash flow. Nah, kisah nyata di atas pernah kita alami menurut saya antara 2014-2019 waktu awal ya, karena memang BPJS belum kuat ya, mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran rumah sakit. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020. Nah, setelah naik iuran ya teratasi gitu. Nah, kini dengan klaim yang lebih tinggi tadi yang diceritakan di awal, risiko itu kembali mengancam. Jadi belum ya ini ya, di bulan-bulan mendatang berarti ini. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini. Warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain. Tulisan dilanjutkan dengan intervensi yang tidak dapat ditunda menurut penulis ya. Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan. Ini bagus menurut saya, pengakuan ini dari orang yang berpengalaman dalam hal ini ya. Kata dia ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Jadi menyelesaikan semuanya memang butuh waktu dan struktural, kultural, tapi ini disarankan yang tidak usah ditunda lagi. Pertama, kata dia, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar 42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya real pelayanan kesehatan. Tuh. Jadi ya bagaimana ya, ini kita harus juga, ini tulisan menurut saya sudah objektif kan. Di satu sisi kita tahu kenaikan BPJS bisa memberatkan buat perusahaan yang menanggung ataupun buat
individu yang bayar sendiri ya. Tapi di sisi lain kalau tidak begitu, nih ancamannya ya pelayanan kesehatan kita sangat terganggu ya. Ini DJSN telah merekomendasikan, karena beliau pernah di DJSN ya, kenaikan sekitar 70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikannya, erosi cadangan DJS tidak terkendali. Kenapa ini membebani? Karena saya kira pemirsa juga tahu ya, banyak porsi, mungkin separuh ya hampir ya, atau 40% saya kurang lupa, itu yang bayari adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, APBN atau APBD. Itu berarti kalau dinaikkan tarifnya kan maka beban pada APBN itu meningkat. Tapi ini juga buat imajinasi kita, mengapa bukan hal ini yang diprioritaskan, tapi malah belanja-belanja lain. Ini kan adalah yang secara langsung kan dengan cerita tadi. Mengapa bukan program, sebutlah MBG yang dikurangi, tapi yang untuk ininya yang ditingkatkan. Kedua, kata penulis, mengimplementasikan strategi pemberian layanan kesehatan yang cerdas, strategic health policy secara masif. Bagus ini fair ini. Jadi supaya BPJS Kesehatan posisinya kan tinggi tuh sebagai pembeli tunggal di pasar kesehatan. Belum sebenarnya untuk menegosiasi harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih sen tanpa mengorbankan kualitas. Nah ini berarti pengelolaan BPJS-nya memang jadi juga memperhatikan itu ya, bagaimana mereka bisa menekan harga buat layanan dia ya. Maksudnya bukan kepada konsumennya, dia beli obat, beli apa tadi ke rumah sakit, tentu dengan rundingan ya seperti ini. Ketiga, program ya yang begitu kalau bayarnya nunda-nunda ya tentu sulit untuk dirundingkan soal biaya ini ya, atau soal harga barang ini. Ketiga, program promotif ya dan seterusnya lah, mencegah seorang jatuh sakit lebih baik. Jadi didorong untuk program yang sifatnya preventif, tidak hanya mengobati ya. Preventif dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan seterusnya. Berarti ini program-program BPJS yang sifatnya preventif ini dikuatin. Kemudian secara spesifik juga mengenakan cukai pada ini khas dokter ya. Jadi cukai minuman berpemanis dalam kesehatan itu lebih segera diterapkan dan lebih disiplin ya. Karena itu berpemanis dalam kemasan itu sumbernya. Lalu keempat, keaktifan peserta mandiri harus juga ditingkatkan ya, melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Ini juga penting. Jadi bukan hanya tarifnya yang dinaikin, tapi ini ada insentif dan sebagainya. Kelima, revisi peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan. Ini supaya dana kelolaannya itu ya bisa bertumbuh atau sekurang-kurangnya mendapatkan keuntungan sehingga itu bisa untuk membayar klaim-klaim ya. Tapi ini nanti kita akan assessment sendiri ya kanal ini. Lalu catatan akhir, JKN, meskipun tadi diberi begitu, kata Pak Zainal Abidin, JKN ini program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan di negeri ini. Ini bagus ini saya kira. Dalam 1 dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam yang skala bahkan membuat banyak negara berdecak kagum. Ini contoh sukses sebetulnya ya. Nah, memang sekarang banyak masalah yang dihadapi jadinya. Keberlanjutannya ini bukan urusan kementerian lembaga, aktuarian, neraca, tapi juga urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Dan perlahan-lahan warga yang menjadi peserta akan menuju 100% ya. Jadi ini kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk dan seterusnya ya. Tapi saya tambahi komentar, ini sebetulnya yang harus dipikirkan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah ya untuk layanan publik ya, karena ini program yang sudah cukup berhasil plus minus dengan kekurangannya dan ini membutuhkan alokasi APBN kalau mau untuk bisa berjalan, meskipun nanti perlahan-lahan kalau pendapatan masyarakat meningkat mungkin yang disubsidi berkurang, tetapi ini sangat real dan dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini terlebih-lebih ya, ini lebih dibutuhkan. Jadi kembali mengingatkan pemerintah untuk mengatur belanjanya, mengatur subsidinya ke aspek ke sasaran yang lebih tepat. Mudah-mudahan tulisan Pak Zainal Abidin ini dicermati dan diambil keputusan oleh otoritas terkait di negeri ini.